Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai Bapiltum untuk pemaparan visi dan misi ya. Dan syukur alhamdulillah sudah ada beberapa peran sampai malam ini kita akan melaksanakan pemaparan visi dan misi. Tentu ini berkat kerjasama teman-teman Bapiltum ya. Alhamdulillah saya terima kasih sekali atas nama pribadi. Tentu selama kita menjawab di Bapiltum ini, teman-teman juga di luar sana sudah tidak ada lagi ini ya. Karena itu harapannya kita ya. Dan mudah-mudahan malam ini kita lewati juga dengan tanpa kekurangan satupun, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dilaksanakan secara lancar tentunya ya. Jadi malam ini saya sudah sampaikan untuk Caketum ya bahwa pada malam ini akan dipandu di luar dari Bapiltum. Dan untuk selanjutnya saya persilakan ya kepada moderator atau profesor ya untuk memandu acaranya. Kepadanya disilakan dengan hormat. Ini finalis ketiga atau ketiga ya dari calon ketua umum Yamaha NMAX Club Indonesia. Siap, Om Gu. Profile Bro Krisna, saya panggil Bro Krisna ya. Boleh saya panggil Prof atau Profesor? Perkenalkan. Bro Krisna, Anda memiliki waktu 10 menit untuk mendeskripsikan visi dan misi Anda. Kalau lebih waktunya akan saya cut. Baiknya pas ya. 10 menit itu silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin karena ini akan didengar dan dilihat oleh semua member YNC seluruh Indonesia, terutama oleh Bapiltum. Ini saya bacakan. Dipersilakan kepada Bro Krisna sebagai finalis ketiga calon ketua umum Yamaha NMAX Club Indonesia. Gaspol. Ya, ini kita bacakan ya. Silakan. Silakan lanjut. Silakan. Ya, kita bacakan ya. Ya, bacakan dan deskripsikan silakan. Ya. 10 menit. Oke. Visi saya adalah menjadikan Yamaha NMAX Club Indonesia menjadi wadah dalam membangun kerjasama, membangun kebersamaan yang merata di setiap kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas dan profesional dalam berorganisasi serta santun dalam bersikap di setiap aktivitas, baik itu di dalam organisasi maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Misi saya adalah mengubah pandangan masyarakat luas dalam menilai dan menyikapi Yamaha NMAX Club Indonesia serta bergerak dalam kegiatan yang positif agar dapat bersinergi dengan masyarakat secara berkesinambungan. 2. Menjadikan Yamaha NMAX Club Indonesia sebagai pelopor dalam tertib berlalu lintas dan safety riding, mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi untuk kemajuan YNC. Keempat, merangkul semua pihak, baik komunitas atau klub yang sejenis, atau pihak manapun dari masyarakat pengguna jalan untuk saling menghormati dan santun di jalan. Kelima, memberdayakan semua elemen klub atau komunitas di setiap kota dan kabupaten di seluruh Indonesia tanpa membedakan dan merendahkan pihak manapun demi kemajuan YNCI ke depan. Menjadikan Yamaha NMAX Club Indonesia sebagai brand ambassador untuk produk-produk Yamaha dan produk dari produsen yang lain. 7. Membangun kebersamaan dengan klub dan atau komunitas lain di seluruh Indonesia
untuk mewujudkan Yamaha NMAX Club Indonesia semakin maju dan berkembang. 8. Mempererat dan memperkokoh hubungan setiap anggota Yamaha NMAX Club Indonesia dengan mengagendakan sarana prasarana untuk silaturahmi. Jadi yang dimaksud dengan misi yang pertama adalah dalam hidup bermasyarakat, karena kita adalah organisasi klub, organisasi motor dan touring atau organisasi sosial dan touring, maka mungkin biasanya kita adakan baksos dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua adalah kita lebih mengedepankan safety riding, dalam artian kata memberi contoh kepada pengendara lain untuk kita lebih tertib di jalan. Nah, menjadikan YNCI sebagai brand ambassador. Jadi sementara ini kita sudah bekerja sama dengan Pertamina. Mungkin ke depan kita lebih tingkatkan lagi sehingga Pertamina bisa menggunakan atau memakai kita secara berkesinambungan. Itu. Jadi membangun, yang ke-6 tadi adalah yang ke-7 membangun kebersamaan dengan klub atau komunitas di lingkungan kita, di sekitar kita. Karena motor adalah sebuah media, sedangkan silaturahmi adalah orangnya. Itu menurut saya. Oke. Dan mempererat hubungan setiap anggota YNCI dengan mengagendakan sarana dan prasarana untuk silaturahmi. Nah, sekarang ini di antara klub-klub yang besar, YNCI yang paling dilirik oleh sponsor. Maka silaturahmi kadang-kadang kita pergi ke kabupaten lain, itu kita di portal di sana. Jadi itu wujud dari silaturahmi. Itu sekian dari saya, mungkin ada tambahan? Oke. Sudah cukup? Penjelasan tentang visi dan misi. Finalis ketiga, saya panggil Bro Krishna ya, karena di Bikers itu kita semuanya forever young ya, harus tetap muda spiritnya. Oke. Alright. Ingin mengulas sedikit tentang histori atau pengalaman dalam organisasi. Perbaiki jika salah ya. Pertama, Bro Krishna ini pernah menjabat sebagai ketua chapter YNCI Surabaya, betul? Betul, ya. Berapa periode? Saya 1 periode tapi 3 tahun. Karena mungkin di awal ya, karena di awal ya. Tapi ini 1 periode 2 tahun, 3 tahun. Iya, mantap. Oke, yang kedua pernah menjabat juga sebagai Sekjen YNCI 2017 sampai 2019, betul? Ya. Oke. Mantap. Berarti pengalamannya sudah kece banget lah ya untuk di organisasi. Makanya sekarang berani untuk mengajukan menjadi calon ketua umum YNCI untuk periode selanjutnya. Insya Allah. Oke. Dari visi dan misi yang Bro Krishna buat dan barusan sempat dideskripsikan kepada saya Profesor dan kepada Bapiltum, akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan visi misi tersebut atau mungkin emang di luar dari visi misi tersebut ya. Yang paling mendasar nih, Bro Krishna. Menurut Anda pribadi, visi itu apa sih? Misi itu apa sih? Dan apa keterkaitan antara visi dan misi tersebut? Silakan. Visi adalah sebuah pemikiran yang harus diimplementasikan pada kehidupan nyata. Sedangkan misi adalah wujud dari pemikiran itu untuk dijalankan di kehidupan nyatanya gitu. Gitu. Mantap. Sudah? Singkat, padat, jelas, dan emang monohok keren. Lanjut ya. Oke.
Maaf nih, ini lebih ke pribadi. Emang suara Bro Kris itu emang serak-serak bahasa kayak rocker gini ya, keren ya suaranya. Iya, jadi saya pernah kena sakit tenggorokan. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya obatin sendiri. Ya begini hasil suaranya. Udah jadi kayak Agak Ahmad basah. Albar ya, suaranya kayak rocker ya. Dan rocker Dulu semoga menjadi jadi biker sejati juga. Keren. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, ya itu intermezzo aja. Apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum Yamaha NMAX Club Indonesia periode selanjutnya, seperti apa sih bentuk atau teknis transparansi yang akan diterapkan sebagai caketum, terutama masalah ini nih yang menjadi polemik adalah masalah pendapatan dan pengeluaran. Seperti apa teknisnya, baik itu dari penjualan, merchandising, ataupun sponsor. Silahkan. Ya, jadi pertama-tama saya akan memperbaiki manajemen dari kepengurusan nasional dulu. Karena selama ini untuk transparansi keuangan atau ya yang ini kan di bendahara itu transparansi keuangan itu memang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Maka saya akan membentuk tim dulu, dalam artian tim itu kita bekerja secara tim, jadi membentuk bond dulu yang baik. Karena apa? Jangan sampai kepemimpinan ini membuat luka kepemimpinan masa lalu. Dalam artian kata, mungkin ada hal-hal yang perlu kita selesaikan, ada hal-hal yang perlu kita rangkul, ada hal-hal yang perlu kita sampaikan ke chapter-chapter. Jadi divisi-divisi ini saya minta bekerja sesuai dengan role-nya dan permasalahan apa yang dulunya terjadi itu supaya diakomodir. Jadi kita tidak lepas gelanggang colong pelayu, ibaratnya begitu. Ya. Oke. Terima kasih jawabannya. Mantap ya. Jadi diperbaiki dulu semuanya ya. Di bondnya agar dan tidak menyinggung kepada pengurus yang sebelumnya. Itu ya. Betul. Selanjutnya nih. Ini sudah menjadi rahasia bersama juga ya, dan mungkin menjadi sedikit polemik di mana mengenai krisis kepercayaan, terutama mengenai masalah keuangan. Menurut Anda nih, jika Anda menjadi ketua umum, hal apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki krisis kepercayaan tersebut dari pengurus bond kepada member? Silakan. Ya, jadi untuk krisis kepercayaan dari chapter ke pusat, jadi di dalam tubuh nanti divisi atau bendahara itu nanti akan melaporkan cash flow secara parsial atau secara berkala ya. Entah itu nanti 1 bulan sekali, entah 3 bulan sekali, itu harus dilaporkan uang cash flow keluar dan masuknya. Nah, terus sementara ini kan kita hanya menggarap, istilahnya menggali dana dari sponsor yang besar-besar. Nah, sponsor yang kecil-kecil ini sementara ini tidak dikerjakan. Ini keprihatinan saya, betul. Gitu. Jadi nanti bendahara akan melaporkan cash flow-nya secara berkala. Uang ini dari mana? Dari pihak ketiga atau sponsor. Nah, ini nanti dilaporkan secara kontinu cash flow-nya. Mantap. Berarti dan itu akan mencoba sedikit demi sedikit mengikis nilai asalnya tidak percaya menjadi percaya ya dari
member kepada Bon. Mantap, That's mantap. right. That's right. Mantap, Om Rocker. Saya panggilnya Om Rocker nih karena suaranya kayak Ahmad Albar. Tapi singkatannya rocker jangan dialihkan ya. Apa tuh? Rocker rombongan kernet nanti. Bisa aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apabila Anda terpilih menjadi ketua umum, apakah apabila Anda tidak terpilih menjadi ketua umum, apakah Anda akan masih tetap loyal pada YNCI dengan kebijakan-kebijakan ketua umum yang baru yang notabene kan menjadi rival Anda saat ini? Nah, ini sudah saya buktikan. Di tahun 2019, pada saat saya didolimi, ya. Jadi itu Sampai sekarang pun setelah 2 tahun lebih saya tidak keluar dari YNCI. Saya tetap masih gaspol ya. Yes, alright. Oke, mantap. Ini bukti nyata bahwa Anda tetap loyal terhadap YNCI dan tidak menjadi murtad. Oke, lanjut. Apabila Anda menjadi ketua umum, apakah Anda akan mempercayakan atau menyerahkan sepenuhnya tupoksi pengurus-pengurus Bon ke bawah, terutama bagian yang ada kaitannya dengan keuangan dan lain-lain? Atau one man show, hanya Anda sendiri? Silahkan. Oh, enggak. Jadi dari saya itu adalah suara daripada pengurus Bon itu dahulu, baru saya ngambil kebijakan. Jadi misalnya ada permasalahan atau ini, biar mereka tetap bekerja sesuai divisi masing-masing. Namun demikian, kalau ada permasalahan, saya minta dimusyawarahkan dulu, baru saya ngambil kebijakan. Gitu. Ini ya. Kalau dari umur udah kelihatan banget, kalau dari umur ini bijak sekali Anda, Om Rocker ini. Oke, lanjut. Om Rocker atau Om Krisna. Ya. Saya pengen tahu kegiatan Anda sehari-hari apa? Bekerja kah? Saya kebetulan rekanan di Pemkot Surabaya. Oh, rekanan. Yang ketiga ya. Oke, berarti kan Anda ada kegiatan dong. Nah, pertanyaan ini akan menyangkut ke dalam pekerjaan Anda. Ya. Oke. Apa yang akan menjadi tujuan Anda sih? Kenapa Anda kan sudah punya kerja nih, ya, menjadi rekanan di Pemkot Kota Surabaya. Terus, apa yang melatar belakangi sehingga Anda ingin menjadi ketua umum YNCI? Ini yang kedua kalinya dong Anda mencalonkan? Enggak, saya dulu kan melihat situasi seperti itu, saya nggak mencalonkan yang dulu. Oh, tidak mencalonkan. Ini berarti yang pertama kali ya? Berarti kenapa Anda ingin menjadi ketua YNCI? Sedangkan kan kesibukan Anda aja mungkin di dalam pekerjaan ya, menjadi rekanan itu kan sudah lumayan menyita waktu. Nah, nanti di saat Anda menjadi ketua umum kan akan tambah menyita waktu. Belum lagi buat keluarga, belum lagi buat saudara, kerabat, dan segala macamnya. Bagaimana Anda mengaturnya? Terus, kenapa Anda kekeh pengen jadi ketua YNCI? Apakah emang di YNCI ini duitnya banyak? Bisa mengalahkan anggota DPR mungkin? Silakan. Jadi gini, touring is my hobby. Wow, mantap. And then, kalau YNCI, rumah kedua saya. Oke. Ya, itu jawaban saya. Simple, tapi itu bisa menginspirasi semua member, semoga ya. Keren. Insya Allah. Jadi, kalau yang namanya kalau sudah hobi, segala apapun bisa dikesampingkan. Oke, mantap. Betul, ya. Kalau Anda diamanatkan, kenapa Anda bersedia dan ingin maju menjadi ketua umum YNCI? Padahal kesibukan Anda kan pribadi sibuk. Ini mengurus orang banyak, ibarat perusahaan cabangnya di mana-mana nih. Ya. Kenapa kekeh selain hobi? Mungkin ada hal lain? Nah, jadi gini, saya melihat kondisi YNCI selama 2 tahun terakhir ini cukup prihatin. Cukup prihatin, oke. Ada 22 chapter keluar dari YNCI. Ya. Terus ada beberapa member
membentuk komunitas Ya. atau paguyuban. Nah, itu membuat saya prihatin. Di sinilah akhirnya saya terpanggil. Kenapa nggak kita benahi bersama YNCI yang sudah besar ini? Jadi Anda bermaksud ingin menarik kembali orang-orang yang keluar dari YNCI untuk bisa bergabung lagi di YNCI seperti itu? Oh bukan. Kalau masalah dia keluar dari YNCI itu sudah pilihan dia. Oke. Tetapi di sini YNCI ini bisa berkembang kalau dibangun dengan fondasi yang bagus. Oke. Gitu. Mantap. Saya suka jawaban-jawaban Anda juga nih. Ya, simple but sure. Oke, lanjut. Very well, thank. Jika Anda terpilih, apa Anda bersedia untuk dapat lebih terbuka mengkurasi laporan keuangan? Jika Anda lalai, konsekuensinya apa? Silakan. Jadi gini, saya hanya bermodal kejujuran. Seandainya sudah saya laksanakan, saya sajikan uang ini dari sponsor sekian, nanti untuk operasional sekian, ini kita laporkan. Jadi saya hanya bermodal kejujuran. Kalau ada penyelewengan, jangankan pengurus BON, mungkin chapter-chapter lain bisa menilai saya. Begitu. Karena kalau masalah uang, tembok aja berbicara. Oke. Jadi Anda betul-betul siap ya untuk mengkurasi keuangan tersebut. Lanjut. Nah, tadi kan sudah baca tentang visi dan misi yang Om Rocker atau Bro Krisna buat. Di sini kalau dilihat, ini ada banyak perbedaan dengan ADART yang ada sekarang kan? Ya. Oke. Nggak mungkin juga Anda membuat visi dan misi kalau sama dengan ADART percuma juga, berarti tidak akan ada perubahan. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Bagaimana cara Anda menyikapi atau mengambil solusi perbedaan antara ADART dengan visi dan misi yang Anda buat? Jadi gini, ADART yang awal, yang pada saat saya jadi sekjen, itu cukup luas. Cukup luas. Lah, sedangkan ADART yang kesini ini sudah dirubah sedemikian rupa sehingga orang ini gampang tersinggung atau apa ya, katakanlah lebih terlalu agak kaku. Padahal kita ini hanya klub motor sekedar hobi. Nah itu kadang-kadang nggak perlu terlalu kaku yang kayak institusi gitu, nggak perlu. Jadi kita cukup mengarahkan. Kalau mereka tidak mau diarahkan, ya itu jalan pilihan dia. Gitu. Oke. Sedangkan di dalam misi saya adalah menjadikan YNCI sebagai brand ambassador. Itu kenapa tidak kita rajut dengan misalnya dengan Tuku Mandiri atau apa namanya sponsor-sponsor yang gede kayak Pertamina, kita sudah rajut dengan Pertamina, terus mungkin kita dijadikan ikonnya Pertamina atau bagaimana dalam satu produknya, itu yang harus kita angkat sehingga YNCI tetap tumbuh dan berkembang baik, itu loh maksud saya. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Om Krisna, terkait ADART lagi nih. Kalau tidak ada perubahan, berarti secara otomatis caketum semua akan dilibatkan dong dalam perumusan. Karena harus itu akan jadi satu dalam perumusan pasal-pasal untuk kemajuan YNCI ke depan. Nah, bagaimana Anda melihat ini dengan membandingkan caketum lain dengan visi misi yang Anda miliki? Ya kita berangan-angan, meskipun kita tidak tahu juga visi misi caketum lain apa gitu. Nah, nanti kan kalau misalkan dikolaborasikan, apa yang akan Anda lakukan dengan visi misi yang Anda punya? Ya, jadi ya itu tadi yang saya bilang dengan visi misi saya bahwa ADART ini jangan terlalu kolot, jangan terlalu kaku. Nah, ya itu tadi akhirnya
orang yang masih suka, orang yang sudah support kaos, orang yang sudah ikut kegiatan harus kita kick tiba-tiba, itu kan sudah tidak kurang manusiawi lah kalau menurut saya ya. Tidak manusiawi dan itu terkesan kaku. Oke, Nah, itu yang kita underline ya. ya. Lanjut. Yang tadi sempat dibahas sedikit dan diulas oleh Om Rocker ini nih. Katanya sampai 22 chapter ya yang keluar ya. Iya. Oke. Itu kan sudah menjadi polemik juga nih. Sekarang ini banyak juga chapter yang tidak aktif. Mungkin dari tidak aktif itu akan mundur juga nih. Ya. Yang mungkin banyak yang bekerja dalam komunitas hanya karena hobi. Ketika dihadapkan dengan administrasi seperti iuran bulanan, banyak kendala yang mereka hadapi. Padahal motornya NMAX tapi nggak bisa bayar bulanan, aneh juga nih. Bagaimana Anda kalau terpilih menjadi ketua umum mengatasi kalau kejadian ini terjadi di tingkat chapter? Apakah ada solusi yang bisa dikembangkan di daerah khususnya di chapter Anda sendiri? Ya, itu kembali lagi ke personalnya ya. Dalam artian kata personal ini apa masalah yang membelit orang ini sehingga enggan untuk membayar kas? Apakah tidak cocok dengan ketua chapternya? Apakah tersinggung dengan omongan membernya? Nah, ini harus diadakan pendekatan. Jadi kita tanya dulu ketua chapternya, kira-kira orang ini kok sudah jarang kopdar, jarang bayar iuran, itu apa permasalahannya? Kan gitu. Ini bentar, Kadang-kadang ini boleh saya potong dulu sedikit? Ya. Tadi barusan komentar Om Krisna bahwa ada masalah di ketua chapternya gara-gara dia tidak mau bayar uang kas atau tidak kopdar. Itu sering terjadi? Kadang-kadang terjadi. Oh gitu. Jadi gini, dalam organisasi itu yang penyakit yang akut itu kan ego dan ambisi. Oh my God, mantap. Jangan sampai ada itu, seorang ketua chapter pun tidak boleh punya penyakit ego dan ambisi, itu hilangkan jauh-jauh. Karena kita ini hobi. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita, orang ini sudah nggak kopdar sekian, harus di-cut, harus dikeluarkan. Nggak bisa seperti itu. Karena tidak kita manusiawi dan kolot. Kembali ke sana. Oke, mantap. Lanjut ya, Om. Ya. Menurut Om, item apa saja yang perlu dibenahi di organisasi ini, di YIC ini? Yang paling utama adalah keuangan. Lalu? Cash flow-nya. Ya. Cash flow keuangan. Oke. Itu. Karena itu membuat chapter atau member percaya kepada pengurus pusat itu. Itu yang paling utama. Kalau tidak ada lagi? Yang selain itu mungkin bisa dibicarakan lah, ibaratnya begitu. Mungkin sesuai visi dan misi Anda ya, tadi seperti LBY dan rescue dan segala macamnya. Oke, mantap. Lanjutnya, dapatkah Anda memberikan ilustrasi kepada member YNCI, karena nanti ini akan diupload ya di media sosial, seperti apa sih struktur organisasi yang akan Anda bayangkan? Apakah akan sama dengan kemarin atau berbeda untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang Om Krisna buat? Kalau menurut saya, struktur organisasi dalam bentuk apapun, yang namanya organisasi ya seperti itu. Jadi organisasi kita strukturnya kayak kemarin, cuman divisi per divisi harus bekerja secara seksama, sesuai tupoksinya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi struktur organisasi nggak ada masalah ya? Maaf, gimana? Struktur organisasi yang kemarin pun nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah, tergantung yang mengkomandani. Jadi berarti yang ada masalah komandannya ini. Ibaratnya begini, seorang bendahara atau seorang ketua chapter atau seorang ketua umum tidak boleh memegang duit. Yang megang duit yang bendahara. Oke. Kalau baru cash flow-nya ditanya, ada kas nggak? Itu. Mantap tenan. Oke, lanjut. Menurut Om Krisna, kendala teknis apa saja yang berpotensi akan menghambat atau menggagalkan pencapaian visi dan misi Om Krisna?
eh, yang banyak terjadi itu ya yang saya ungkap tadi. Orang ini tidak saling menghormati ya. Oke. Dan ambisinya lebih gede daripada urusan bersama. Itu yang menghambat, tidak bisa menjalankan roda organisasi karena dia lebih mementingkan egonya dia daripada kepentingan bersama. Oh, mantap, mantap. Ini yang terakhir, Om. Ini pertanyaan terakhir ya. Om, pandemi ini udah ada 2 tahun lebih kan, Om? Ya. Dan ini sangat mempengaruhi organisasi manapun, termasuk YNCI. Betul. Berbagai macam event terhambat dan segala macam terhambat. Menurut prediksi, pandemi ini akan berjalan sampai 2030 katanya. Kemarin saya lihat di YouTube di ex Menteri Kesehatan Indonesia menjelaskan pandemi ini akan berlanjut sampai 2030. Lalu apa yang akan Anda lakukan jika Anda menjadi ketua umum untuk agar YNCI tetap berkarya dan berjalan? Karena banyak juga banyak juga klub-klub yang sekarang mati suri gara-gara 2 tahun pandemi kemarin. Iya kan? Ya. Lalu apa yang akan dilakukan ke depannya saat misalkan empang pandemi ini, akhirnya series pandemi ini berlanjut. Sekarang COVID series kelima sudah akan keluar. Nanti mungkin sampai ke series ke-20 mungkin nih, kayak film tersanjung aja. Bagaimana? Kita mendukung program pemerintah dulu. Kita upayakan semua personil atau semua pengurus mulai dari atas sampai ke bawah itu minimal sudah booster semua. Dan ini keran untuk kemarin Pak Jokowi sudah kan untuk melepas masker kan sudah mulai. Ya. Nah, kita kan menghadapi tahun 2024 tahun politik. Jadi sementara ini keran sudah mulai dibuka pelan-pelan oleh pemerintah. Jadi kita boleh mengadakan acara dan sponsor juga mulai nyerang ke kita untuk supaya bisa mengadakan acara supaya perekonomian kita hidup. Tetapi tetap prokesnya tetap kita perhatikan. Gitu. Yang pasti tetap menghargai program pemerintah, but the show must go on. Oke, tepuk tangan buat Om Kresna, teman-teman Bapiltum, keren banget. Dan saya suka sekali Om Kresna meskipun rambutnya udah kayak ini ya, banyak putih-putihnya, tapi semangatnya milenial sekali. YNCI Gaspol. Itu meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih. Oke, terima kasih ya Om. Dan nanti rekaman Zoom meeting ini akan diupload di YouTube channel. Nanti Om berkewajiban menjawab semua komentar dari semua member YNC yang sudah memiliki NRA. Sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bapiltum. Oke? Itu di YouTube-nya apa? Nanti linknya akan di-share. Di semua grup WA. Ya, sehat-sehat, Om Rocker, Om Kresna, dan semangat terus dalam pemilihan ini, sportif dan pokoknya nikmatin, ya. Jangan lupa ngopi, Om. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Om dan pamit. Om Gaspol. Om Topeng.